Halo sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fakta-fakta menarik dalam kehidupan manusia. Mungkin fakta-fakta yang akan kami sajikan ini tidak asing bagi kehidupan kita semua, ataupun fakta-fakta yang kami sajikan ini sebagian dari kita belum ada yang tahu. Jadi tetap stay tune di channel ini, dan jangan lupa sebelum lanjut kepada inti video, mari kita selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar admin selalu semangat membuat konten-konten yang menarik seputar fakta-fakta manusia. Baik sahabat YouTube, sebelum lanjut kami akan menyimpulkan beberapa fakta-fakta yang akan kami sajikan. Dalam video ini kita akan membahas fakta tentang kebiasaan manusia, kebiasaan laki-laki, kebiasaan perempuan. Yang biasanya fakta-fakta ini menunjukkan gerak-gerik atau tanda-tanda rahasia-rahasia dari kehidupan manusia. Namun, fakta ini tidak sepenuhnya benar, atau tidak semuanya orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki fakta ini. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya, tidak usah lama-lama. Selamat menyaksikan. Fakta yang pertama, komedian dan orang yang lucu itu sebenarnya lebih tertekan daripada yang lain. Komedian atau seorang pelawak, atau teman kita atau sahabat kita, atau orang yang sering kita temui yang bawaannya lucu atau sering menghibur, banyak orang menganggap itu tidak punya tekanan atau tidak punya beban hidup. Tapi sebenarnya dalam faktanya, orang komedian atau pelawak atau orang yang lucu itu lebih tertekan hidupnya. Samalah seperti kita semua. Setiap orang memiliki tekanan hidup, memiliki beban hidup. Cuman bagaimana pembawaannya, bagaimana dia menyikapi semua beban dan masalah kehidupannya. Jadi semua yang memiliki beban hidup kita jalani saja, dan kita selesaikan dengan hati yang riang, dan jangan terlalu dibawa sepanang atau pusing. Karena kalau kita pusing, sepanang tidak akan menjadi solusi, bahkan justru akan menambah masalah psikologis kita. Fakta selanjutnya, kami secara otomatis menganggap orang yang berbau harum atau wangi, lelaki ataupun perempuan, itu lebih menarik. Pasti orang yang berbau harum lebih kelihatan wibawa, bersih daripada atau dibandingkan orang-orang yang berbau kurang enak atau berbau busuk, berbau kurang enak. Jadi ya alangkah baiknya kita menggunakan wewangian sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, terkhusus orang yang muslim itu suka menggunakan wewangian. Dan dari faktor yang lain, jika kita menggunakan wewangian akan menambahkan kepercayaan diri. Jadi mulailah saat ini, setelah melihat video ini, senangkan diri Anda untuk menggunakan hal-hal yang wangi. Fakta selanjutnya, jangan biarkan siapapun tahu terlalu banyak tentang Anda. Semakin mereka mengenal Anda, semakin mereka akan mengambil keuntungan dari Anda. Jadi ada salah satu hal yang boleh kita bagikan, kita ceritakan kepada orang lain. Itu pun kita juga harus melihat kepada siapa kita menceritakan, kepada siapa kita berbagi. Jangan asal kita berbagi, ember, membagikan hal-hal yang pastinya rahasia dalam diri kita. Masalah keluarga kita bagikan di sosial media, itu tidak baik. Tidak akan mendapatkan solusi. Justru orang yang tidak suka dengan kita akan cenderung tertawa, tepuk tangan, mensyukurin kita, syukur dan sebagainya. Akan tetapi jika kita bisa menjaga rahasia-rahasia yang layak dibagikan atau tidak, itulah hal yang baik yang perlu kita tingkatkan. Biasanya umumnya manusia ketika punya masalah, dia berbagi, bagus berbagi, mencari solusi. Tapi tidak semua hal yang pribadi dari kita bagikan kepada orang lain. Orang yang suka akan mendukung dan akan memberi solusi. Orang yang tidak suka akan merasa puas dengan rahasia buruk kita khususnya.
Fakta selanjutnya, orang dengan warna bola mata yang berbeda lebih mungkin untuk tertarik pada masing-masing lainnya. Ini faktor fisik. Mungkin tidak hanya bola mata. Mungkin orang yang memiliki bentuk hidung, kulit yang berbeda akan tertarik oleh masing-masing lainnya. Akan tertarik dengan orang lain yang memiliki beda bola mata ataupun fisik. Fakta selanjutnya, orang yang berada dalam suasana hati yang buruk atau sedih biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari media sosial, hiburan, mencari sensasi kehidupan untuk menghibur dirinya, mungkin melihat video, memainkan game dan sebagainya. Di zaman sekarang apalagi dibanding di zaman dahulu, tahun dahulu mungkin dia hanya cerita kepada teman-temannya. Sekarang ada sosial media, mungkin dia mencari hiburan, berbagi, bahkan menceritakan dirinya di dunia sosial media untuk orang-orang yang melakukan lebih buruk daripada mereka. Mendengarkan musik sedih ketika Anda sedang sedih itu benar-benar dapat menstabilkan suasana hati Anda dan membuat Anda lebih lega atau lebih bahagia. Ya, untuk kaum muda-mudi biasanya ketika lagi galau, diputusin pasangannya, diputusin pacarnya, biasanya mereka mendengarkan musik yang sedih galau atau musik-musik yang melo. Itu akan menstabilkan kita. Seakan-akan kita merasa nyaman, puas, bahkan sedih, terbawa oleh alunan musik dan kondisi kita. Fakta selanjutnya, cara paling ampuh untuk memenangkan pertengkaran atau perdebatan adalah dengan mengajukan pertanyaan. Itu bisa membuat orang lain bisa melihat kekurangan logika mereka. Jadi ketika kita berdebat atau adu argumen, itu kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan yang kita tunjukkan kepada lawan perdebatan kita. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa sadar diri akan kemampuan atau akan sebuah pertanyaannya. Dia bisa bertanya, bisa mengusulkan sebuah pertanyaan atau argumen, tapi dengan kita mengajukan pertanyaan, dia bisa menanggung atau bertanggung jawab atas pertanyaannya atau argumennya, yang mungkin argumen dan pertanyaannya bisa menjatuhkan kita. Dia bisa tahu kekurangan apa yang dia sampaikan. Fakta selanjutnya, orang jauh lebih mungkin untuk mengembalikan dompet yang hilang kalau di dalam dompet itu ada gambar anak. Kalau dompet itu yang ditemukan itu di dalamnya ditemukan foto anak sang pemilik. Karma mengatakan, kita tidak pernah mengerti yang sebenarnya nilai seseorang sampai kita atau seseorang itu menjadi kenangan. Ketika kita punya orang tua, punya pasangan, punya seseorang yang dekat dengan kita tidak akan tahu bagaimana nilai dia sebenarnya, berharganya dia. Jadi ketika ada, kita tidak merasa keberhargaannya, berharganya dia. Kita akan merasakan itu semua ketika semua itu hilang dan menjadi kenangan. Oleh karena itu, ketika kita masih memiliki semuanya, teman, saudara, harta, benda apapun, jangan sampai setelah menjadi kenangan kita baru tahu nilai dan berharganya. Fakta selanjutnya, orang begitu cepat menilai kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah cepat untuk menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Ya, ini umum sekali. Sebagaimana gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut yang jauh di pantai, di tengah lautan kelihatan. Itu seperti kiasan. Karena fitrah manusia itu mudah menghakimi atau mengoreksi aib orang lain. Tapi kebanyakan orang lupa dengan aib dan kekurangannya sendiri, dan cepat menyalahkan orang lain, tapi dia lupa akan mengoreksi dirinya sendiri. Fakta selanjutnya, sering merindukan seseorang dapat menyebabkan insomnia. Frustasi karena seseorang itu membuat Anda terjaga di malam hari. Gadis cerewet atau bawel dan anak laki-laki yang pendiam menjadi sebuah pasangan yang terbaik. Ya,
Jadi salah satu pasangan wanita yang cerewet ataupun wanita pendiam dan laki-laki yang cerewet ataupun sebaliknya akan menjadi pasangan yang terbaik karena saling melengkapi. Beda kalau dengan wanita yang cerewet, laki-laki yang cerewet akan jadi bentrok. Harus saling melengkapi. Yang satu emosian, pemarah, yang satu penyabar, dan seperti itu akan menjadi pasangan yang terbaik. Fakta selanjutnya, psikolog telah menemukan bahwa setiap kali Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda bisa merasa lebih baik hanya dengan memaksakan diri Anda untuk tersenyum. Jadi, ketika kita dalam posisi keadaan sesulit apapun, sesedih apapun, ahli psikologi mengatakan, sebagaimana keadaan kita yang buruk, kita akan bisa bahagia ketika kita memaksakan diri kita untuk semangat, untuk senyum, untuk bahagia. Jadi tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Jalan satu-satunya itu dipaksa untuk tersenyum dan bahagia. Next, fakta selanjutnya. Mungkin ada seseorang di luar sana yang berpikir Anda adalah orang yang paling menakjubkan di dunia ini, dan Anda tidak akan mengetahuinya. Pasti seseorang, entah teman kita, keluarga kita, ada yang menganggap kita adalah orang yang sangat luar biasa, menakjubkan. Tapi kita tidak pernah menyadari akan itu. Fakta selanjutnya, sekitar 159 sampai 635 orang akan mati pada hari yang sama. Hari yang sama dengan Anda. Naksir hanya berlangsung maksimal 4 bulan. Jika melebihi itu Anda sudah jatuh cinta. Jadi psikologis mengatakan kalau naksir, tertarik dengan seseorang itu maksimal 4 bulan. Jika melebihi itu kita masih naksir juga, maka kita sudah terjatuh dalam asmara atau jatuh cinta. Fakta selanjutnya, ketika seseorang tidak tepat untuk Anda akan terus terluka sampai Anda cukup kuat untuk membiarkan orang itu pergi. Orang cerdas cenderung kurang peduli tentang pendapat orang lain. Kenapa? Mereka juga lebih menikmati kesendirian karena akal sehat diri mereka. Jadi ketika orang cerdas itu kebanyakan tidak peduli dengan pendapat orang lain karena dia lebih mengunggulkan pendapat mereka sendiri dan lebih menikmati kesendirian. Dia suka sendiri. Orang yang suka sendiri kebanyakan dia memiliki kecerdasan yang tidak kita ketahui. Fakta selanjutnya, tangan kotor adalah tanda uang bersih. Maksudnya pekerja keras, pekerja serabutan itu rezekinya kebanyakan halal, bersih dibanding orang-orang yang bekerja tempat bersih atau perkantoran atau apalah, intinya bersih. Ini fakta yang umum. Orang yang kerja serabutan, kasar, kotor, keluar keringat, fakta psikologis mengatakan itu kebanyakan uangnya bersih dan halal. Hormatilah orang-orang yang berpenghasilan lebih sedikit tapi dengan kejujuran. Otak Anda akan bekerja lebih baik ketika Anda percaya Anda sudah tidur nyenyak, bahkan jika Anda belum. Perilaku selalu lebih besar dari pengetahuan, karena dalam hidup ada banyak situasi di mana pengetahuan gagal, tapi perilaku masih bisa ditangani. Mendengarkan musik adalah salah satu dari sedikit kegiatan yang memanfaatkan keseluruhan otak. Pilofobia menggambarkan seseorang yang ketakutan jatuh cinta, menolak untuk terbuka, dan membiarkan siapapun yang terlalu dekat untuk menyakitinya atau menyakiti mereka. Jangan pernah menilai seseorang tanpa mengetahui seluruh ceritanya. Anda mungkin berpikir Anda mengerti, tetapi Anda tidak. Ini kebanyakan dari kita. Gosip atau menyebar aib orang lain, menceritakan kekurangan atau aib orang lain tanpa kita mengetahui sejatinya cerita yang sebenarnya. Itu kebanyakan dari kita. Kita menganggap diri kita seakan-akan tahu, sebenarnya tidak. Karena sang pelakunya adalah ya orang yang kita ceritakan itu. Sebelum kita tahu yang sebenarnya, jangan kita menceritakan, karena ini tidak baik bagi sosial kita. Warna kuning merangsang kecerahan, kreativitas, energi, dan kecerdasan.
Orang yang menarik dianggap lebih cerdas, bahkan jika mereka tidak. Ini disebut efek halo otak. Kita memiliki bias negatif dan akan lebih mengingat kenangan negatif daripada yang bagus. Ini membantu kita untuk melindungi diri dengan lebih baik. Orang yang mengerti sarkasm sementara lebih pandai membaca pikiran orang. Kita bisa melepaskan pria ke layar sebagai anggukan saat mata duduk dan pertama kali. Pohon berbondong-bondong berada di papan bengkok sendirian, melemahkan tubuh Anda, dan teman-teman menguatkan tubuhmu. Jangan pernah menghindari orang yang mencintaimu dengan sungguh-sungguh, karena saat ini sulit untuk mendapatkan yang benar-benar cinta. Pengetahuan akan memberi Anda kekuatan, tetapi karakter yang baik akan memberi Anda rasa hormat. Tidak berbicara atau bersama satu sama lain sepanjang hari terlalu banyak hal buruk untuk hubungan. Maksudnya, kita ketika selalu bersama seseorang sepanjang waktu, setiap hari terlalu banyak, itu akan tidak baik untuk hubungan. Jadi kita ketika dekat dengan seseorang, kita kasih jarak. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat full time, maka tidak baik untuk hubungan kita. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi atau menyerah pada Anda. Tidak peduli seberapa sulit situasinya. Orang yang benar cinta dengan kita, orang yang benar-benar cinta dengan pasangannya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi keadaan kita, sesulit apapun tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin ekonomi kita, kondisi kesehatan kita dan sebagainya. Itu benar-benar true love, cinta yang sesungguhnya. Suatu hubungan berarti Anda bersatu untuk membuat satu sama lain lebih baik, saling mendukung, membangun satu sama lain, percaya satu sama lain. Jadilah kedamaian mereka, bukan masalah mereka. Cinta adalah ketika tidak ada yang baik-baik saja dan semuanya sangat menyakitimu, tapi Anda masih ingin bersama dengan orang yang sama berulang-ulang lagi. Itu namanya cinta. Dipanggil bayi memiliki efek positif pada otak perempuan, menyebabkan instan menghilangkan stres emosional. Hidup itu indah. 1 hari, 1 jam, dan 1 menit tidak akan datang lagi sepanjang hidupmu. Jadi hindari pertengkaran, kemarahan, dan berbicaralah indah bagi setiap orang. Ketika orang mabuk berbicara, 65% dari apapun yang dia katakan itu benar. Jika Anda memiliki keputusan yang sulit untuk melempar koin, bukan untuk memutuskan untukmu, tapi kamu akan menyadarinya apa yang benar-benar Anda inginkan saat berada di udara. Misofonia adalah kondisi di mana Anda mudah kesal atau berlabuh oleh hal-hal kecil seperti orang yang makan atau bernafas terlalu keras. Jadilah orang baik, tapi jangan buang waktu untuk membuktikannya. Psikopat bisa menjadi manusia predator yang sangat sukses. Mereka tidak dibimbing oleh hati nurani sama sekali, tidak memiliki empati, dan tidak ada loyalitas kepada orang lain. Namun mereka tidak psikotik atau terganggu secara kognitif. Mencari hati yang indah belum tentu wajahnya cantik. Orang cantik tidak selalu baik, tapi orang baik pasti selalu cantik. Orang berpikir bahwa untuk menjadi kuat adalah untuk tidak pernah merasakan sakit. Tetapi pada kenyataannya, orang terkuat adalah orang-orang yang merasakannya tetapi berhasil melewatinya. Jadi orang kuat itu bukan berarti orang yang selalu menang dalam segala hal. Orang yang gak pernah merasakan rasa sakit, bukan itu. Melainkan orang yang kuat adalah orang yang terjatuh, orang yang tersakiti, orang yang mendapatkan hal yang selalu buruk, tetapi mereka bisa melaluinya, bisa tegar dalam melalui semua ujiannya. Itulah orang yang terkuat,
orang yang kuat bertahan itulah orang yang terkuat. Ciuman selamat pagi dapat membantu mencegah terhadap penyakit yang berhubungan dengan stres. Itu memicu hormon yang membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Orang dengan kepribadian sarkastik cenderung untuk lebih jujur dengan teman-temannya. Sahabat channel YouTube, itulah tadi beberapa fakta kehidupan manusia yang mungkin salah satu dari fakta di atas kita pernah menemuinya atau belum pernah menemuinya. Semoga semua yang kita sampaikan bisa menjadi wawasan dan menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.